Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Pada hari ini kita kedatangan satu tamu yang istimewa kembali dari Ruteng, Romo Iya, Om Pilato. dari kamu. Selamat datang Romo bersama-sama dengan Terima kami kasih. di Selamat PDK Maria pagi, Bunda Allah. sahabat-sahabat Tuhan. Ya. Iya, dan seperti biasa saya Riana Atmajaya yang akan menjadi pemandu acara pada hari ini yang akan ditemani oleh my partner in crime, benar-benar partner in crime, suami saya Andy Tirta. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan saya percaya hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk artinya kita terus mau belajar untuk lebih mengenal apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Umur boleh bertambah, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Dan saya percaya Tuhan memilih kita semua yang hadir di tempat ini pada hari ini untuk mau terus-menerus dibentuk, untuk mau terus-menerus berubah. Karena setiap hari kita membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan. Dan apapun yang kita pilih dalam hidup, itu bisa membawa kita pada dua pilihan. Membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau membawa kita lebih dekat pada yang sebelahnya. Dan Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan untuk bisa memilih yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan ada harga yang harus dibayar lewat semua pilihan-pilihan yang kita pilih tersebut, yang kita ambil tersebut. Dan hari ini kita akan membahas tentang harga yang harus dibayar. Kita harus belajar kalau selalu ada konsekuensi dalam setiap pilihan kita, dalam setiap tindakan kita. Karenanya sebelum kita membuat satu keputusan, membuat satu tindakan, alangkah baiknya kita diam bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini yang harus saya kerjakan? Jangan kita gerasa gerusu main ambil keputusan kita sendiri dan yang ada kita mencelakakan, bukan cuma sekedar mencelakakan kita. Kita bisa mencelakakan banyak orang dalam keluarga kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Dan mari kita belajar bersama-sama pada hari ini. Dan sebelum kita mulai acara kita, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita mohon kehadiran Tuhan. Kita mohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Agar sungguh kiranya Roh Kudus yang memimpin acara kita dan kita mau tumpangkan tangan kita untuk Romo Ompi yang akan menjadi narasumber kita. Jangan cuma kita yang minta doa dong, kita harus mendoakan Romo. Karena Romo tugasnya berat sekali. Baik, mari teman-teman, dari kamera kita masing-masing, kita tumpangkan tangan ke Romo Ompi. Kita mau berdoa untuk Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Amin. yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk rahmat kehidupan yang masih boleh terus kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan demi kesempatan kehidupan yang masih boleh kau percayakan kepada kami Bapa. Terima kasih. Artinya tugas kami belum selesai. Dan Bapa, kami mohon berkat-Mu Bapa secara khusus pada hari ini. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh berkumpul lewat sarana Zoom ini dari berbagai macam tempat dimanapun kami berada. Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan ini. Dan kami bersyukur Bapa untuk Romo Ompi yang berada bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk kesediaannya. Terima kasih Bapa untuk sumbangsihnya. Terima kasih Bapa untuk Romo yang dengan setia dan taat selalu melayani Engkau, selalu berusaha untuk menyenangkan hatimu lewat semua yang dia kerjakan, Bapa. Bapa, biarlah boleh kau urapi Romo Ompi dengan kuat kuasa Roh Kudusmu, Bapa, agar kiranya kau boleh urapi lidah, pikiran, hatinya, Bapa, agar apapun yang boleh Romo sharingkan kepada kami pada hari ini, boleh sungguh berasal daripadamu. Berkata-katalah lewat Romo, Tuhan, agar kiranya Tuhan kau boleh mengajarkan kepada kami apa yang engkau ingin ajarkan lewat Romo. Dan kau berkati kami semua yang berada di Zoom ini, Bapa.
dan kami semua yang menonton dari YouTube channel PDK Maria Bunda Allah nanti. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh terus menemani kami dalam perjalanan hidup kami, dalam mencari Engkau, dalam menjalani kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati acara kami dari awal hingga akhir nanti, Bapa. Beracaralah, Bapa, dan biarlah kami boleh membuka hati kami agar firman-Mu boleh tumbuh dan berkembang, boleh menjadi berkat untuk kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami persembahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Berkati semua alat-alat elektronik kami, dan kami persembahkan doa kami ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa Amin. dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, silakan Romo. Ibu Riana dan Pak Endi, ada Cek Grace di balik layar. Terima kasih senantiasa eh, berkomunikasi dengan saya lewat media. Terima kasih selalu bertemu di dalam doa, di dalam kasih dan dalam berkat. Sebelum saya memulai pengajaran, saya mau sharingkan satu pengalaman yang cukup menakjubkan 2 hari lalu. Berani bayar harga benar-benar. Apa yang dipilih oleh Ibu Riana bersama tim luar biasa. Saya mau ceritakan pengalaman ini. 2 hari lalu datang di gereja seorang ibu dengan membawa 2 anaknya. Mereka berasal dari tempat yang jauh. Dan ketika misa selesai, mereka naik ke atas altar minta didoakan. Saya berpikir anak yang mau didoakan adalah anak eh, yang agak kurang lebih berumur 5 tahun. Yang satu itu baru-baru berumur kurang lebih 8-9 bulan di gendongan ibunya. Saya berpikir anak yang mau didoakan adalah anak yang tadi berumur 4 atau 5 tahun itu. Ternyata yang didoakan adalah anak yang di dalam gendongan itu. Ada satu yang mengejutkan. Ada satu yang mengejutkan ada ketika saya memanggil anak yang berumur 4-5 tahun, saya bilang, mari nak, dengan Romo. Anak itu menolak untuk didoakan. Dan yang mengerikan untuk saya adalah dia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, dan sesudah itu dia menghadap ke satu tiang di dalam gereja itu, dan dia membentur-benturkan kepalanya. Karena saya menyaksikan kejadian itu, lalu saya turun dan mengajak anak itu, mari nak dengan mama, duduk di samping mama. Dia menolak. Tapi saya terus memohon Roh Kudus supaya dia datang dan akhirnya berhasil. Sesudah itu mamanya menumpangkan tangan bersama saya dan saya katakan, Ibu, anakmu ini yang harus engkau doakan. Saya bertanya, apa sebab? Dia bilang, saya tidak tahu Romo. Tapi saya terus mengorek mereka karena saya mencium aroma yang tidak terlalu baik. Lalu saya katakan, apakah kamu pernah pergi ke orang dukun? Dan ibu menjawab, ya. Dan saya katakan, apa yang dilakukan oleh dukun ini? Lalu dia katakan, diberi air untuk diminum, dan di mata anak itu ditiupkan sesuatu, saya tidak tahu apa, tapi kami dalam tradisi orang sini biasanya mereka memakai temu ireng lalu meniupkan ke dalam mata. Dan sejak itu anak ini menjadi seperti ketakutan terus-menerus. Lalu karena anak ini sakit, lalu akhirnya dibawa kepada saya. Puji Tuhan, perbedaan setelah penumpangan tangan, saya sungguh memohon Roh Allah turun atas anak ini. Dan apa yang terjadi? Sesudah didoakan, dia melepaskan tangannya, lalu dia turun dan mencium tangan saya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Lalu saya bertanya kepada ibu itu, apakah kamu sering ke dukun ini? Dia menjawab, ya. Tapi karena tidak ada penyembuhan, kami lari ke Romo Ompim. Membingungkan. Oh my goodness.
Saya katakan, Yesus tolong. Nih, Ibu Riana benar. Jadi banyak orang dalam keterjepitan, mereka akan mencari. Meskipun dunia sudah modern, saya mulai melihat bahwa betapa pentingnya pengajaran seperti ini. Terima kasih kepada PDK Santa Bunda Allah. Karena ini banyak sekali yang mengirim pesan kepada saya. Kami mendengar dari Ibu Riana dan Pak Endi. Kami mendengarkan pengajaran ini di YouTube. Kami mohon dimasukkan ke dalam grup. Karena itu, Ibu Riana jangan capek-capek, Pak Endi jangan capek-capek menerima orang. Yang jangan capek, jangan lelah. Karena itu baik. Judul yang menantang sekali, berani bayar harga, sangat menantang. Sebab kita harus mengambil keputusan dalam kesulitan yang serba sulit. Ada harga yang harus dibayar, benar. Ketika kita berbuat sesuatu, ketika orang cepat kaya, melakukan korupsi, efeknya masuk penjara. Dan itu menyakiti banyak orang, tidak hanya satu orang. Usaha kita mau cepat berkembang, ini yang paling banyak. Paling banyak. Kita panggil dukun, panggil peramal, pakai sarana-sarana iblis. Saya ingat beberapa waktu lalu ada saudari yang muslim, dia pakai jilbab, dia masuk ke kapel adorasi dan dia kapel adorasi, dia bilang saya mau bertemu Romo Ompi. Karena rupanya saya mungkin dalam tanda petik orang melihat saya ini peramal untuk melihat sesuatu. Lalu ketika ibu itu bertanya tentang anaknya, saya katakan, maaf ibu, berhentilah mencari sarana-sarana di luar. Pergilah ke masjid dan berdoalah. Dia bilang, bagaimana itu? Saya katakan, sesuatu yang kamu cari itu telah membuat kamu sulit. Dan sesudah itu, dia lucu sekali, maaf, lucu sekali. Dia meminta air suci. Saya bingung, lalu saya katakan, Tuhan, lakukan yang terbaik. Berjilbab. Nanti begini, kalau kita melakukan itu, nanti selalu ada tumpal yang mesti dibayar. Demikian juga, ketika kita berbuat baik, ini luar biasa. Hari ini kita merayakan pesta Diakon Lawrence. Luar biasa. Dia berkorban. Dia mempersembahkan hidupnya. Dia melayani untuk gereja. Tapi dia menanggung rasa sakit, dilukai, dikecewakan. Namun, selalu ada yang didapatkan adalah ini yang tidak pernah tergantikan. Sukacita. Sukacita. Saya selalu ingat kenapa kemarin kita merayakan peringatan Santa Teresa Benedicta. Edith Stein. Kenapa dia menjadi Katolik? Pengalaman perjumpaan dengan orang Katolik yang melakukan pelayanan tanpa bayar. Dia tertarik. Dia melayani dan dia tertarik menjadi Katolik. Karena tidak dibayar. Dan ketika ditanya, apa yang membuat tidak bayar? Sukacita. Pengalaman sukacita. Mari kita petik, ini penting sekali. Di dalam Alkitab kita menemukan satu tokoh, Raja Israel, yang berambisi untuk menjadi raja dan menang. Tetapi caranya salah. Kalau kita membaca di dalam kitab 1-2 Samuel, Saul di Endor, pasal 28 ayat 1 sampai 25 Samuel, kitab Samuel, raja dari suku Benyamin ini luar biasa, pemberani, tangkas, perkasa. Namun saat dia terjepit oleh serangan pasukan Filistin, dia mencari nekromancer. Ibu Riana, Pak Endi, dan sahabat-sahabat Tuhan. Di dunia ini banyak sekali tawaran dari nekromancer. Pemanggil arwah, roh peramal. Banyak sekali. Roh peramal. Saul meminta bantuan perempuan peramal itu. Dia berkata begini, 1 Samuel, carilah bagiku perempuan yang sanggup memanggil arwah,
Maka aku hendak pergi kepadanya, meminta petunjuk kepadanya. Dan kita tahu pada akhir kisah, cara yang diambil oleh Saul ini mendukakan hati Tuhan. Dan arwah Samuel yang dia panggil, yang dimintai bantuan, akhirnya menyalahkan Saul. Kita akhirnya mendengar pada akhir dari kisah Saul, dia gagal. Dia gagal. Dia kalah. Dan yang paling mengerikan tadi Ibu Riana mengajak kita semua berdoa. Karena dia sangat frustrasi. Dia melakukan tindakan suicide, bunuh diri. 1 Samuel 31 ayat 4. Kita menemukan dia mengambil pedang itu dan dia tusuk. Dia jatuhkan diri di atas pedangnya. Dan itu kita mendengar kisah yang mengerikan dari Alkitab ini. Berikut, ketika Paulus dipanggil mengikuti Tuhan, dia melepaskan semua kehebatannya. Perhatikan, dia berguru pada Gamaliel. Ini seorang ahli Taurat yang luar biasa, pintar, cerdas, luar biasa. Gamaliel. Dan dia berguru pada Gamaliel. Tetapi ketika bertemu dengan Kristus, semua prestasi gilang gemilang sebagai ahli Taurat, dia rasa tidak penting. Kita dengar kisahnya. Ketika diurapi oleh Ananias, kisah 19 ayat 16, firman Tuhan, Ananias, Yesus berbicara, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya. Dengar baik-baik, banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Ketika saya mencermati, merefleksikan ayat firman suci ini dalam kisah para rasul yang ditulis Lukas, saya mulai melihat, apakah bayaran ikut Tuhan adalah penderitaan? Ikut Tuhan itu banyak salib, banyak menderita. Lalu bahagianya di mana? Bahagianya di mana? Ikut Tuhan memang tidak membebaskan kita dari masalah, dari penganiayaan, dikecewakan, dilukai. Tapi biasanya dalam keadaan terjepit, ini yang penting. Kita mencari sarana-sarana dunia, bahkan yang ditawar oleh iblis. Jalan pintas, misalnya pesugihan, perdukunan, santet, dan kuasa kegelapan. Karena itu jawaban instan. Kalau kita omong dengan Tuhan, Tuhan biasanya diam. Tapi dengan dukun, dengan orang tua, juru ramal, mereka akan menjawab kita. Sarana langsung. Kita suka begitu. Kita nggak bisa tanya kepada yang diam. Dan dia suruh kita untuk diam. Berat sekali. Karena itu, berdoa kepada orang yang diam tidak menjawab lebih berat daripada kita meminta kepada orang yang bisa menjawab kita langsung. Ompi, langsung dijawab. Tidak. Sulit sekali untuk kita. Itulah situasi terjepit. Dan pada bagian akhir saya akan membantu kita. Situasi terjepit itu akan melelahkan kita. Lelah luar biasa. Tired. Kita mengalami kelelahan spiritual, kelelahan fisik, lalu penyakit-penyakit datang menggerogoti kita. Mari kita belajar dari pengikut Kristus. Kalau kita belajar kisah para rasul bab 4, ini penting sekali. Ketika Petrus dan Yohanes diadili, para pengikut jalan Tuhan itu luar biasa. Mereka berdua berada di mahkamah agama, diadili. Kita tahu akhirnya mereka dipenjarakan. Dan apa sikap iman dari para pengikut Kristus? Mereka berdoa. Mereka tidak mempersiapkan pasukan untuk balas dendam, untuk menarik dua murid itu. Mereka berkumpul berdoa. Menarik kalau kita menyimak isi dari doa yang ditulis oleh Lukas dalam kisah para rasul. Para murid itu berdoa di tengah situasi terjepit. Mereka melakukan pengakuan iman.
Luar biasa. Bukan meminta bebas dari penderitaan, tetapi mengakui iman. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan seisinya. Ketika mereka menderita, bukannya pembebasan dari penderitaan yang mereka minta, tetapi keberanian memberitakan firman. Ini luar biasa. Sikap iman yang ditanamkan oleh Roh Kudus. Ketika kita sakit, ketika kita menderita, ini yang penting. Berdoa meminta keberanian iman untuk menerima hal yang sangat mengecewakan. Menerima sakit. Kisah para Rasul bab 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Ini kalimat yang membingungkan kita. Mereka mengalami penderitaan, tapi meninggalkan ruangan itu dengan gembira. Karena mereka telah dianggap menderita penghinaan karena nama Yesus. Ibu Riana, Pak Endi, sahabat-sahabat Tuhan, yang paling menyakitkan di dunia ini kalau kita dihina. Kalau kita dihina, direndahkan, dianggap tidak berprestasi, miskin, dan banyak. Saya akan bertemu dengan banyak orang yang tanpa sadar menyerap penghinaan itu dan membuat mereka menderita dan merasa inferior, insecure. Mungkin Romo Ompi juga dulu begitu. Tapi puji Tuhan, karena saya mungkin karena waktu kecil banyak mengalami abuse, mengalami kekerasan, mengalami traumatik. Pengalaman-pengalaman itu membawa saya kepada Tuhan. Sungguh. Gembira meskipun menderita. Inilah anugerah yang diterima oleh orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Paulus berkata kepada suratnya, perhatikan surat Korintus itu ditulis dalam penjara. Surat penuh air mata. Surat Korintus 1 dan 2 Korintus. Kata Paulus, aku sangat berterus terang, tetapi aku sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan, kamu akan sangat terhibur. Sukacitaku melimpah-limpah. Paulus banyak air mata di dalam penjara. Tapi sukacitaku melimpah-limpah. Apa? Mari, pilihan yang luar biasa. Hanya Yesus dan selalu Yesus. Mereka yang tinggal di dalam Tuhan, hidup selalu sebagai ciptaan baru. Ini yang dialami oleh Paulus. Ketika dia ditangkap oleh Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, dia melihat cahaya. Dia melihat cahaya itu dan dia diciptakan jadi baru. Maka dia mulai berpikir, hanya Yesus dan selalu Yesus. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenal Yesus lebih mulia dari semuanya. Luar biasa. Oleh karena itu dia katakan, aku melepaskan semuanya karena saya anggap sampah. Tidak ada gunanya. Karena Kristus. Luar biasa. Bagaimana kita mengalami hidup sebagai ciptaan baru? Adalah diubah oleh kasih. Saya tahu, orang yang diciptakan baru, maka hidupnya penuh kasih. Tadi ada joke dari Ibu Riana kepada Pak Endi. Ini teman in crime. Tapi selalu penuh kasih. Ini misteri kasih. Kasih. Itulah kasih. Selalu buat sesuatu yang membuat sukacita. Kasih. Energi yang luar biasa. Maka Ibu Riana, Pak Indi, dan sahabat-sahabat Tuhan, saya bertemu dengan banyak pasien kanker. Luar biasa penyakit ini. Ada yang autoimun. Saya melihat, ini pengalaman bahwa ketika mereka bertemu dengan saya tahu, saya berdoa. Pertama-tama bukan supaya mereka sembuh,
tapi supaya mereka hidup di dalam kasih. Kasih itu yang mengubah kehidupan. Seperti kata Ibu Teresa, peristiwa apapun dalam hidup kita membuat kita bersyukur atau merasa pahit. Kata Ibu Teresa, syukur adalah keutamaan Kristiani. Rasa syukur membuat kita berani melihat berkat daripada melihat masalah. Berani melihat cinta daripada melihat sakit. Jalan terbaik yang mendorong kita adalah menerima pengalaman apapun dengan sukacita. Karena itu, mari kita belajar. Karena itu, pada bagian akhir ini penting untuk kita semua. Pengikut Kristus bisa mengalami kelelahan. Tapi jangan takut. Apakah Romo Ompi mengalami banyak kelelahan? Sangat secara fisik. Sangat banyak. Karena saya pergi kemana-mana, pergi ke pedalaman-pedalaman. Saya pernah mengirim foto kepada Pak Endi tentang bagaimana sulitnya menempuh perjalanan itu, luar biasa sulitnya. Tapi saya tetap gembira. Dan saya katakan, Tuhan bantu saya. Kalau Engkau kirim malaikat pelindungmu untuk menolong saya, satu saja. Bukan supaya bebas dari rasa sakit, tapi supaya saya berani menghadapi kesulitan ini. Terima ini kesulitan. Kadang-kadang harus berjalan kaki, naik gunung, turun gunung, dan luar biasa, batuk dan segalanya. Tapi ya menerima semuanya dengan pengalaman ini sebagai sesuatu yang indah. Baik, saya ingatkan kita tidak bebas dari satu hal ini. Kelelahan. Lelah secara fisik, lelah secara batinia, kena luka-luka dan berbagai pergumulan. Biasanya saat seperti ini kita terjebak dan akhirnya salah memutuskan. Sebab itu, apa yang paling penting untuk kita? Kenalilah duri-duri dalam kehidupan kita. Paulus menulis ini, ada duri-duri, ada 5 duri dalam kehidupan kita. Yang dia sebut duri dalam daging. Yang paling menyakitkan duri itu adalah orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang sangat kita cintai, tapi tidak memberi cinta yang besar. Dan itu mari kita mendengarkan ini. Kita tidak sendirian, para sahabat Tuhan. Ibu Riana, Pak Endi, kita tidak sendirian. Kalau kita membaca Injil Lukas bab 5 ayat 5, Simon Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak tangkap apa-apa. Perhatikan, ini lelah, tidak tangkap apa-apa. Sudah bekerja keras, sudah pergi ke dokter yang terbaik, sudah pergi ke penyembuhan yang terbaik, rumah sakit terbaik. Tidak dapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Kita ketika melayani, bekerja keras secara profesional, berdasarkan talenta, kebiasaan kalian, kehebatan, kepintaran kita. Tapi ketika semua itu tampak sia-sia, tidak berguna, kita mulai bertanya, salahnya di mana? Kenapa doa saya tidak berkhasiat? Kenapa doa saya kurang efektif? Ini kelelahan. Bertahanlah dalam iman. Meskipun rapuh, seperti Simon Petrus, dia berkata, aku menebar jala juga, karena engkau menyuruhnya. Karena engkau menyuruhnya Tuhan. Dan itu baik. Dalam kelelahan, kita pergi kepada Tuhan. Tuhan, saya benamkan hidup saya ke dalam hatimu. Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia. Surat kepada umat di Galatia adalah surat yang hampir tidak ada salam penuh kasih. Karena Paulus sangat kecewa dengan orang Galatia. Dia sangat terluka oleh orang-orang Galatia yang menganggap dia sebagai rasul palsu. Dan itu dia menulis, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu sia-sia. Tidak ada gunanya.
Ketika kekhawatiran, semua akan sia-sia. Ketidakberdayaan menyakitkan kita. Andalkan Tuhan. Saya selalu ingat Santa Faustina. Ketika dia sangat menderita, ketika teman susternya dalam biara kurang peduli dengan dia. Dia bicara dengan Yesus. Dia pergi ke tabernakel meskipun dia sakit. Dia berkata, saya menderita. Yesus berkata, putriku, jangan andalkan perasaan. Andalkan aku. Kan itu saudara-saudariku. Ketika kita merasa sia-sia, mari kita belajar dari Paulus. 2 Korintus 5 ayat 6. Ini ayat yang sangat penting. Saudara-saudara terkasih, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Tuh kami tetap tabah. Ibu Riana, Pak Endi, dan sahabat-sahabat Tuhan. Ketika kita merasa kita gagal sia-sia, kita merasa biasanya jauh dari Tuhan. Jauh. Tidak ada rasa. Tawar. Tawar. Tidak ada rasa. Hambar. Kosong. Ini kata Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Itulah karya Roh Kudus. Tubuh kita, Pak Endi, Bu Riana, sahabat-sahabat Tuhan, makin tua kita makin merosot. Tubuh kita makin merosot. Kesehatan kita makin merosot. Segala sesuatu bisa merosot. Namun ingat baik-baik, manusia batinia kami. Inilah roh Allah. Manusia batinia. Kita dipanggil oleh Allah itu. Hai manusia Allah. Di dalam Allah kita bertahan. Kita bisa tidak sehat. Tubuh kita merosot. Penyakit menggerogoti. Tetapi manusia batinia kita diperbaharui dari hari ke hari. 2 Korintus bab 4 ayat 16. Karena itu mari akhirnya andalkan Tuhan. Hidup kekal disediakan bagi kita. Ketika saya mendapat begitu banyak beban tugas dalam pelayanan, dan tiap hari saya bertemu dengan orang-orang yang lelah, saya hanya sadar ini. Tuhan, tubuh saya memang merosot. Makin berumur, makin banyak gerogotan penyakit. Tetapi saya tahu Engkau hadir di dalam diri saya. Manusia batiniaku tetap Kau perbaharui. Itulah yang membuat saya sampai hari ini, Bu Riana, Pak Endi, sahabat-sahabat Tuhan, tetap bersuka cita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Romo. Ya, betul ya. Apa namanya? Terima kasih sudah menjawab challenge saya setiap kali, Romo. Kasih bahan yang susah-susah. Ya, tapi saya bersuka cita. Ya, tapi apa namanya? Saya percaya Romo nggak ada sesuatu yang kebetulan, ya. Pasti topik-topik tersebut banyak dibutuhkan orang-orang, terutama topik hari ini tentang berani bayar harga. Dan terima kasih Romo udah menjelaskan dengan begitu luar biasa. Banyak kita yang selalu mencari jalan pintas. Ya, Benar. banyak kita yang jangan bilang di Indonesia Romo, aduh di sini aja banyak yang cari-cari medium, yang Ah, kerja-kerja dengan aduh witchcraft lah, Ouija board lah kayak kayak gitu Romo. Karena kenapa? iya, Mereka kepengen denger sesuatu. Mereka kepengen iya. mencari jawaban. Tuh loh, Ya, kalau kita ngomong-ngomong begini kan, saya bertanya dan Romo menjawab kan. Nah, iya, iya, banyak orang-orang yang mau langsung mendengar jawaban. Ya, tapi betul. sayangnya kan Tuhan nggak bekerja dengan cara begitu.
Ya. Betul sekali. Tuhan kan selalu mau kita sabar, Hmm. menanti Dia. Dan terkadang Tuhan menjawab kita, kitanya juga nggak denger Romo karena kitanya Berisik. nggak, kupingnya nggak dipakai gitu Enggak loh. berisik. Kita terlalu banyak Ya, pakai mulut, tapi nggak pakai kuping kita untuk mendengarkan suara Tuhan. betul. Ya, 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 ya. Ya, Oke, benar. jadi dan Tuhan tuh berbicara kan dalam keheningan. Benar. Ya, ketika kita mau berani datang kepada Tuhan, kita berani hening di hadapan Tuhan, kita berani mengungkapkan Tuhan, berbicaralah. Ini saat engkau berbicara Tuhan. Hmm. Berbicaralah, aku mendengar. Gitu ya. Hmm. Nah, ketika kita mau memasang telinga kita yang Tuhan kasih dua loh ini loh. Ya, betul. Ya, 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 ya. dan kalau kita berani mau pasang telinga kita, Tuhan pasti berbicara. Ya, kalau Tuhan bisa berbicara lewat Romo Ompi, Tuhan bisa berbicara lewat yang lain-lain, lewat saya dan kadang-kadang lewat Andy juga. Tuhan juga pasti bisa berbicara lewat semua teman-teman yang ada. Cuman kita sekarang perlu untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, dan satu lagi yang saya tambahin, Romo, banyak juga dari kita yang dalam pelayanan terutama. Ini semalam saya barusan lagi komplain, Romo, karena masalahnya Hmm. saya juga pelayanan di sini dan apa namanya, saya lagi mikir, aduh, saya perlu quit nggak ya? Quit nggak ya dari pelayanan yang satu ini karena, aduh, bener-bener apa namanya, babak belur banget gitu loh. Tapi Iya, iya. di situ saya belajar dalam kebabak beluran kita. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Benar. Dan di situ saya belajar untuk mengandalkan Dia. Saya nggak bisa pakai kekuatan saya, pakai keinginan saya. Karena yang saya layanin Dia, bukannya orang-orang, tapi yang saya layani Tuhan. Dan ketika kita Amin. melayani Tuhan, ya, kita selalu harus komunikasi dengan Tuhan. Itu yang Betul. seringkali kita lupa. Betul. Ibu Riana benar. Kadang-kadang karena di dalam pikiran kita dan ketika kita melayani, kita mulai berpikir, apakah saya mendapat keuntungan dari pelayanan ini? Ketika seperti saya kalau ke rumah sakit, karena saya percaya bahwa saya melayani Tuhan, saya tidak akan berpikir berapa banyak saya dibayar. Tadi saya berbicara dengan dokter dan perawat yang menunggu saya dan saya berkata begini, nanti pelayanan saya tidak usah dicatat, biar nanti pekerjaan Tuhanlah yang saya jalankan. Tanya mereka, Romo, nanti bagaimana? Romo nanti kena infeksi, saya bilang, urusan Tuhan, saya melayani Tuhan. Di situ saya menemukan bahwa sukacita itu datang ketika saya melihat bahwa orang itu adalah penampakan Tuhan, kehadiran Tuhan. Saya memberi contoh. Mungkin ada banyak orang, ya di dalam rumah tangga ada sakit hati dengan si A, si B, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dan segalanya. Ketika kita belajar untuk melihat Tuhan di dalam diri mereka, kita akan mengalami sukacita. Sesakit-sakit apapun yang mereka lakukan, ketika kita melihat Tuhan, baiklah Tuhan, saya melihat Engkau di dalam diri orang yang menyalibkan saya. Itu. Seperti ketika Yesus ada di salib, dia melihat semua orang itu adalah orang yang berdosa. Bapa, ampunilah mereka. Maka kita berikan pengampunan untuk mereka. Kita menemukan apa yang disebut pengalaman sukacita yang tidak terbayar. Sungguh, terima kasih. Ya. Ya, saya cuma mau kasih confirmation betul, Romo. Bukan dengan kekuatan kita, dengan Ya. kekuatan Roh Kudus. Karena saya juga banyak pengalaman, Romo, ketika saya disakiti, ketika saya merasa, aduh, saya mesti melayani yang kayak begini nih, aduh, saya merasa berat gitu loh, karena em, orang tersebut udah amat sangat menyakiti, udah amat sangat tidak menyenangkan.
Tapi saya minta rahmat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mampu. Saya nggak sanggup, Tuhan. Tapi berikan saya kemampuan untuk itu. Sungguh. Dan ketika saya minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan, berikan saya kemampuan untuk itu. Tuhan mampukan. Tuhan mampukan. Dan saya bisa melihat orang tersebut, saya bisa melayani orang tersebut dengan cinta yang saya tahu dari saya. Dan saya tahu itu kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Amin. Ibu Riana, ini ada pengalaman yang karena saya bertemu dengan banyak orang yang saya omongkan, mereka usaha mereka susah gitu ya. Pekerjaan mereka susah. Dulunya sangat berkembang baik, tiba-tiba menjadi surut. Lalu kebiasaan kita mulai mencari-cari. Di situ kita mencari kuasa lain untuk memberikan jawaban. Dan biasanya itulah sarana manusia. Si dukun atau tukang juru ramal itu akan menyebut nama orang tertentu. Lalu mereka membuat ritual. Di situ usaha mereka akan turun terus-menerus. Saya ingat satu waktu, ini semoga dia ikut di dalam Zoom ini. Semoga. Dia bercerita kepada saya, dia membuka lahan untuk menanam cabai. Dia membuka lahan yang besar untuk menanam. Semua ahli dilibatkan, ahli pertanian, semua tanah dan untuk usaha ini. Tapi dalam waktu beberapa bulan ketika tiba-tiba cabai itu habis semuanya, diserang hama. Lalu dia mengirim pesan kepada saya, Romo, ini roh dari istri saya atau roh dari mana-mana? Saya katakan, yang membuat cabemu hancur adalah roh kebencian dalam jiwamu. Tadi Ibu Riana kita mendoakan itu. Saya mulai mengerti bahwa memahami ini. Semua usaha kita itu baik. Sangat tergantung pada kita, spirit kita. Ada banyak orang minta berkat toko, berkat usaha. Saya Romo, bisa jadi tidak ya? Sukses tidak ya? Mulai bertanya-tanya, Romo begini, kenapa ini? Ada roh keraguan-raguan dalam jiwanya. Itu karena kelelahan, Ibu Rian. Kelelahan. Dan dia mulai berkata, Tuhan tidak mendengar doa saya, Tuhan marah dengan saya. Akhirnya kita menjadi sangat putus asa. Demikian. Dan itu baik. Bagus tadi Ibu Riana berkata bahwa ketika kita melihat orang yang menyakiti kita, yang pertama-tama kita harus berusaha menghujani dia dengan pengampunan. Pengampunan itu membuat roh Allah bekerja. Karena Tuhan adalah Allah yang mengampuni. Demikian. Terima kasih Bu Riana. Dan ada yang mengirim pesan, Romo kami tidak bisa ikut Zoom secara penuh, kirim kami ke YouTube. Baik, Ibu Riana lakukan itu, Pak Endi lakukan itu. Karena tidak bisa ikut Zoom katanya, terlalu sulit, lalu kami minta di YouTube saja. Baik, silakan. Ya, baik. Nanti Ibu Terima kasih. Romo, ini ikut. ada satu pertanyaan dari satu orang. Eh, Dia bilang, bentar ya. Romo, apakah penderitaan kita seperti sakit kita bisa memuliakan dan meningkatkan tahap kasih, Romo? Terima kasih. Pasti, pasti. Kalau kita membaca Injil Yohanes, ada satu orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Ketika murid-murid bertanya pada Yesus, ini guru, ini dia sakit karena keturunan dari ayah ibunya dosa. Lalu Yesus menjawab, tidak. Ini cara Tuhan untuk bekerja, untuk memuliakan Tuhan. Jadi, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi adalah sarana cinta Tuhan. Dan itu tadi Ibu Riana berkata, mari kita mendengarkan Tuhan. Buatlah manusia batinia kita itu mendengarkan Tuhan. Tuhan memberikan kita telinga untuk mendengarkan Dia. Tapi
Ketika telinga kita mendengar, biarlah batin kita terbuka untuk mendengarkan itu. Pengalaman Ibu Riana membantu. Mendengarkan Tuhan. Keheningan. Itu yang sangat penting. Ciptakan keheningan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan batin kita. Lalu kita tidak memperhatikan lagi Tuhan berbicara dengan kita melalui hal-hal yang menyakitkan ini. Baik, terima kasih Romo. Ya, Pak Yudhistira mau ada pertanyaan, silakan di-unmute Pak Yudhistira. Ya, terima kasih Bu. Salam kenal Romo. Diskusi aja Salam ini. kenal. Ya, ini diskusi aja. Saya tadi mendengarkan pemaparan dari Romo melalui ayat-ayat tersebut kitab suci. Nah, sharing saya begini Romo. Di dalam kitab suci kan yang kita pahami kan Allah itu selalu bersama dengan Yesus kan, atau Roh Kudus ya. Itu kan dari satu sisi kita melihat Yesus sebagai manusia dan juga sebagai ilah, sebagai Allah gitu. Tidak bisa dilepaskan. Nah, kalau kita melihat bahwa ayat tersebut, artinya kita manusia itu harus menyadari hakikat kemanusiaan itu sendiri, yang pada dasarnya dalam ciptaan sungguh amat sangat baik, segambar serupa dengan Allah. Nah, artinya kalau kita menyadari hakikat manusia itu baik, berarti apapun yang kita peroleh dalam kehidupan kita dengan kekuatan kemanusiaan kita itu tidaklah lagi berarti. Sehingga bisa memampukan kita itu menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus. Seperti juga ada kisah manusia bisa masuk ke dalam lubang jarum itu. Nah, jadi saya mau katakan ini, ajaran iman Katolik sendiri kan sebenarnya adalah misi ya. Saya dibaptis, dipanggil, dipilih menjadi seorang umat Katolik, berarti saya menerima misi ilahi, misi Allah. Di dalam kemisian itu yang harus kita sadari bahwa Allah telah mengorbankan dirinya untuk kita supaya kembali ke dalam hakikatnya. Makanya perjalanan sejarah bangsa Israel itu tentang kisah keselamatan itu artinya telah mengalami perubahan dalam inkarnasi Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus berinkarnasi, menebus kita, memampukan kita. Harga yang dibayar juga harus sama seperti itu. Kalau kita hanya suam-suam kuku, saya rasa nggak semudah itu. Itu kan bagaimana kita mengikuti Yesus, harus kita menyadari bahwa hakikat manusia itu lebih berharga daripada apa yang kita peroleh, kita miliki. Seperti kata-kata Paulus kan, aku hidup bukan aku lagi, tapi dia yang hidup di dalam aku. Seperti Romo tadi katakan. Nah, kalau kita mampu melepaskan itu, baru kita bisa menjadi seorang misi, baru kita menyadari sungguh kita itu ditebus oleh Allah. Dan kita dapat menyangkal diri kita. Sehingga kita bisa menjadi seorang misionaris yang baik dan bisa memberikan kesaksian tentang iman kita. Katolik, apostolik, kan begitu, Romo. Iya, iya, iya. Saya melihat memang harus benar-benar memahami, tentunya yang tidak simsalabim ya Romo. Tentunya semua apa yang dikatakan Romo memang satu proses. Iman itu kan satu proses mencari pemahaman gitu. Jadi selalu bergerak gitu. Ya boleh aja kita jatuh 1000 kali asal kita mau bantu. Kuncinya begitu. Ya. Nah, Baik. gitu sih Romo diskusi. Ya boleh Romo mau Luar biasa, tambahkan lagi. Bapak, luar biasa. Bagus sekali melihat interior kamar ini. Ada Santo Padre Pio, ada Santa Teresia, dan ada macam-macam pernak-pernik yang mengagumkan. Terima kasih. Karena itu kita butuh pengajaran terus-menerus. Ibu Riana dan Pak Endi, sahabat-sahabat Tuhan, bagus sekali pengajaran-pengajaran macam ini. Saya sampai hari ini, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan saya yang tergantung di kayu salib. Saya beriman kepada Tuhan yang mati di kayu salib. Saya berterima kasih karena dia sungguh jadi manusia dan ikut mengalami seperti saya. Dan itu saya berterima kasih, saya menyembah dia yang tersalib itu. Mengapa itu penting? Karena yang paling banyak dalam kehidupan kita adalah pengalaman penderitaan. Yesus 3 tahun melayani di Palestina, di Israel. Banyak penderitaan yang dia alami. Kalau kita membaca Injil, kita lebih banyak hal yang sulit yang dia alami. Lihat ini,
sisi kemanusiaan kita yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan. Tapi kabar baiknya, saya menyembah Tuhan yang menderita, yang ikut terlibat bersama berinkarnasi. Tadi bagus sekali Bapak kata. Dia inkarnasi, dia jadi seperti saya, kecuali dalam dosa. Ini mau menjadi tanda untuk saya. Romo Ompi, kau harus kuat seperti saya. Kau harus belajar dari saya. Jadi murid saya, supaya engkau menemukan apa itu pengalaman hidup kekal. Padre Pio dari interior kamar Bapak luar biasa. Dia banyak menderita, 30 tahun mengalami stigmata, mengalami banyak penghinaan, mengalami banyak kesulitan. Tapi apa yang Padre Pio timba? Sukacita. Dia tidak pernah mengeluh tentang penderitaan. Kenapa? Dia beriman kepada Tuhan yang ikut menderita bersama dia. Maka dia diberi kesabaran. Pengajaran di YouTube ini luar biasa. Dan itu saya sangat berterima kasih Ibu Riana, Pak Endi, dan PDK Santa Buddha Allah. Karena membantu banyak orang. Saya membaca di komentar, Romo terima kasih untuk peneguhan hari ini. Ini sesuatu yang indah. Ini yang luar biasa. Ini karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Makasih untuk komentar Bapak. Luar biasa. Ya. Baik, terima kasih Romo. Ya, banyak pertanyaan yang ada di kolom chat Romo, dan apa namanya, banyak yang bertanya, kok kenapa dalam hari-hari dalam kesulitan kita susah untuk melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya rasa kesulitan bukan cuma dialami oleh satu dua orang. Kita semua pasti pernah mengalami kesulitan. Saya pernah mengalami kesulitan yang cukup panjang, bertahun-tahun saya sampai udah kehilangan pekerjaan, susah cari kerja, yang kerja cuma satu, penghasilan pas-pasan, aduh kita udah mesti korek-korek dari berbagai macam tempat. Tapi di situ saya cuman diajarin satu sama Tuhan, bersabar. Bersabar, menanti janji Tuhan. Dan saya isi waktu-waktu itu juga dengan terus melayani Tuhan, dengan terus rajin ke gereja. Saya dikasih kesempatan untuk misa setiap hari, saya ikut misa setiap hari, saya ikut melayani orang sakit, saya ikut ke sana, saya ikut ke sini, dan saya coba untuk mengisi hari-hari saya dengan sukacita. Dan sungguh, waktu Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Dan waktu Tuhan hanya Tuhan yang tahu. Kita semua nggak tahu. Ya, tapi kita, kalau kita sabar menanti kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, Tuhan akan kasih yang terbaik. Yang penting adalah kita terus taat dan setia berjalan bersama-sama dengan Dia. Ketika kita melihat kalau hari-hari dalam kehidupan kita begitu berat, kita percaya ya, kalau Tuhan kasih kita kepinteran, kalau Tuhan kasih kita keterampilan, Tuhan nggak bakal membiarkan kita mati kelaparan. Kalau sampai kita mati kelaparan menjadi anak Tuhan, itu berarti satu, salah kita, karena kita malas mungkin. Atau karena kita mungkin terlalu gengsi untuk mengerjakan apa yang semestinya kita bisa kerjakan. Tapi kalau kita membuang semua gengsi kita menjalani apa aja yang ada di depan mata kita. Sampai saya bertanya sama Tuhan loh, mau. Aduh, Tuhan, apa yang saya harus kerjain sekarang, Tuhan? Tuh loh. Apa yang saya harus kerjakan sekarang nih? Nggak ada kerjaan dimanapun saya cari kerja, nggak dapat kerjaan. Yang di depan saya cuma ada MLM doang, Romo. Oke, terus yang ada, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, tapi ini MLM loh Tuhan. Terus Tuhan bilang, kerjain apa yang ada di depan kamu dulu sekarang. Dan apa yang saya pikir MLM itu, ternyata itu banyak membantu saya untuk lebih mengerti tentang bagaimana memperbaiki hidup saya. Jadi, kadang-kadang tuh ya kita mesti buka option, terbuka dengan karya Tuhan. Jangan kita ngotot dengan keinginan kita sendiri dan kita nggak mau dengar suara Tuhan.
Saya jadi ingat Nabi Yesaya kalau nggak salah ya, waktu itu yang Tuhan bilang saya akan berbicara kepada engkau. Terus kan Nabi Yesaya siap-siap naik ke atas gunung. Siap-siap. Terus udah gitu datang angin ribut. Tuhan nggak ada di situ. Oh, Nabi Elia. Oh, Nabi Elia Elia. ya. Oke. Terus Tuhan bilang ada api besar. Tuhan juga nggak ada di situ. Hmm. Terus lewat sayup-sayup angin lewat di situ Tuhan hadir. Ya. Itu artinya Tuhan hadir di dalam kesulitan-kesulitan kita. Hanya tadi Ibu Riana berkata, butuh manusia batinnya untuk tangkap keheningan. Maka ada pertanyaan Ibu Riana, bagaimana Romo suara Tuhan atau suara siapa yang kita harus tahu? Ini yang kita butuh keheningan. Perhatikan, batin kita itu suka sibuk. Pikiran kita itu suka sibuk. Seperti Ibu Riana tadi. Yang di depan saya hanya MLM. Tapi ternyata Tuhan pakai cara ini membuka pintu. Luar biasa Tuhan itu. Dia tutup satu pintu yang tidak baik untuk kita. Dia buka pintu yang baru. Luar biasa. Karena itu, bagaimana melihat Tuhan dalam kesulitan kita? Satu jawaban. Heninglah. Heninglah. Berhentilah berpusat pada kesulitan-kesulitan situasi around us yang tidak terlalu baik. Fokus ke Tuhan. Fokus. Saya ingat ada seorang suster, dia dalam kebingungan. Dia dalam kebingungan. Mungkin juga karena mungkin pernah mendengar dari peramal-peramal. Tapi peramal-peramal itu menawarkan karena suster itu mengalami kesulitan. Lalu dia bertanya kepada saya, dia bilang, Romo, saya kok macam tidak bahagia di dalam biara. Apakah saya harus ada di luar biara atau di dalam biara? Saya katakan, suster, pergilah ke tabernakel. Jangan meminta tanda. Apa yang harus kau minta? Saya katakan, mintalah kasih dari Yesus. Itu saja. Mintalah supaya mengalami Yesus di dalam kasih. Ketika kasih itu bekerja, dia mengalami banyak sukacita dan dia kembali ke dalam biara. Itulah pengalaman iman yang mengagumkan. Terima kasih, Bu Riana. Terima kasih Romo. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan tentang eh, ya ada beberapa orang yang sering dulunya pergi ke dukun, bertanya-tanya, minta kesembuhan dari dukun atau dari orang pinter yang dan ketika saat ini kita menyadari kalau ternyata hal tersebut tidak menyenangkan hati Tuhan, jadi merasa bersalah. Apa yang harus dilakukan? Aduh Romo, saya udah lewat semua Romo. Dukun mana yang saya nggak pernah datengin coba? Saya juga dulunya sering tanya-tanya sama orang pinter ke tukang kuamia ke segala macam ini itu zaman saya dulu. Oke. Ya, ya. Tapi dari situ saya belajar kalau orang-orang tersebut hanya manusia. Bahkan dipakai embel-embelnya mungkin oleh kuasa-kuasa lain. Dan ketika saya sadar, saya kembali kepada Tuhan dan saya minta ampun. Saya bilang, ampuni saya Tuhan, bahwa saya kembali kepadamu. Sakramen pengakuan, sakramen tobat, sungguh kembali kepada Tuhan dan lepaskan semua yang ada. Kita berfokus kepada Tuhan. Ketika kita punya kesadaran itu, itulah berkat Tuhan buat kita. Jangan kembali lagi ke hal-hal yang sesat tersebut. Tapi kita mau berpegang dan berharap kepada Tuhan. Ikut komunitas yang benar, ikut acara-acara pendalaman Alkitab yang benar, dan rajinlah ke gereja. Rajinlah ikut acara-acara yang membangkitkan iman kita dan lepaskan semua yang ada. Itu saran saya pribadi. Mungkin Romo ada Baik, tambahan. Ibu Riana, bagus sekali itu tadi ini pengalaman. Ibu Riana membantu banyak orang karena pernah ke sana kemari dan mencari tahu dan mencari jawaban atas. Bagus sekali. Ini hal yang penting.
ketika tadi Ibu Riana menceritakan pengalaman ini, satu hal yang harus kita lakukan, ikut kegiatan-kegiatan yang bisa membangun iman. Dan doa ini perlu kita lakukan. Dalam doa deliverance atau eksorsisme itu dikatakan, Tuhan, jangan biarkan roh-roh itu kembali ke dalam hidup saya. Karena roh-roh itu bergentayangan, mereka bekerja kapan hati kita terbuka terhadap mereka. Jadi roh-roh itu dia bekerja. Karena itu, saya kalau menghadapi kesulitan, misalnya bertemu dengan orang sakit yang membingungkan saya apa yang harus saya lakukan, saya selalu berkata, Tuhan, jangan biarkan roh-roh jahat itu bekerja mengganggu saya dan mengatakan, Ompi, kau tidak bisa buat apa-apa di hadapan dia. Dan ketika saya bertemu misalnya dengan orang-orang dukun kan peramal, dan pasti saya akan digoda. Ompi, kau tidak bisa melawan mereka. Tapi saya berkata, tidak. Saya adalah manusia Allah. Roh Allah ada di dalam diri saya. Maka ketika ada tawaran-tawaran itu, kita diundang untuk berkata begini, Tuhan, biarkanlah rohmu bekerja di dalam diri saya. Karena roh jahat itu dia masuk di dalam pikiran, di dalam perasaan, dan dia menggoda kita. Maka tawaran terbaik, biarkanlah Roh Kudus bekerja. Jawabannya, jangan biarkan roh-roh itu kembali ke dalam hidup saya. Terima kasih. Ya. Istilahnya jangan buka celah ya, Mo. Betul. Jangan Kita sering buka celah. itu bukan salah ya. Iya, kita sering buka celah. Dan setan itu amat sangat pinter. Dia pakai kelemahan kita. Dia yang paling tahu kelemahan kita. Dia pakai kelemahan kita sehingga kita pikir, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu loh. Kamu nggak akan mati gara-gara itu. Kamu nggak akan bahaya gara-gara itu. Padahal dia tuh membiarkan kita membuka celah. Dia masuk, dia kuasai, habislah. Habislah kita, ya. Sungguh. Bu Riana. Ya, Hai Pak Jo, selamat pagi. Selamat ulang tahun pagi. kemarin. Ya. Terima kasih. Bu Riana katanya kemarin udah semua dukun udah didatengin. Ke saya belum. belum kenal Pak Jo. Kan termasuk dulu salah satu yang mau didatengin. Saya belum didatengin loh. Iya. Tapi benar ya, ada harga yang harus dibayar dalam setiap tindakan kita. Ya, jadi ketika kita percaya seperti begitu, yang ada adalah hidup kita jadi kalut, jadi kacau. Ya, jadi itu kita tuh benar-benar jadi kayak orang blow on, nggak tahu yang mana yang benar, nggak tahu yang mana yang salah. Tuh loh, hidup kita diombang-ambing. Sementara waktu apa yang Tuhan tawarkan kepada kita adalah damai sukacita, sejahtera, hidup yang tenang, hidup yang tahu arah, kita tahu mau pergi kemana. Saya tanggapin sedikit. Orang yang berarti orang yang suka kemana-mana mungkin mereka tidak bisa merasakan sukacita dari Tuhan. Sungguh. Biasanya gitu. Ya, Sungguh Pak Endi. kalau seandainya udah dapat sukacita, istilahnya kalau kita lagi jatuh cinta sama seseorang, saya jatuh cinta sama Riana, saya fokusin kepada Riana, ya. Lingkungannya, orang tuanya, adik yang nggak benar segala macam, tapi saya tetap jatuh cinta sama dia. Kalau saya masih bisa terpengaruh itu kan berarti saya bisa kurang berasa merasakan cinta dari itu, sukacitanya, ya kan? Kenapa mesti cari? Kalau buat saya pribadi, Betul. tidak ada jalan lain lagi, karena dialah jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan hidup. Saya selalu berpatokan di situ. Tidak ada jalan lain lagi. Gitu. Saya nggak pernah ada punya ide untuk jalan-jalan lain kemana. Gitu. Saya cuma pikir gitu karena saya rasa orang-orang itu mungkin kurang merasakan sukacitanya.
Benar. bisa Ya bayangkan Pak ya. Edi, benar. Karena ada roh kebimbangan dalam hidup itu. Iya. Roh keraguan. Maka tadi Ibu Riana meminta kita berdoa roh keperkasaan untuk mendapat ketetapan hati. Jadi roh-roh jahat itu terus bekerja, Pak. Tadi bagus sekali Pak Endi men-sharingkan itu bahwa ada sesuatu di dalam jiwa kita yang terbuka. Tadi celah. Maka celah itu harus benar-benar kita stop berkata, mengatakan, membuka diri terhadap banyak hal seperti itu. Terima kasih. Baik, saya mau menjawab satu pertanyaan tentang orang yang tidak mau bertobat. Ingat ya satu hal, pertobatan adalah rahmat Tuhan. Dan Tuhan membuka rahmatnya buat siapapun yang mau bertobat. Yang memang sungguh mau datang ke hadapan Tuhan dan mau bertobat. Kalau orang tersebut belum siap untuk bertobat, kita yang kenal dengan orang tersebut, kita berdoalah untuk orang tersebut supaya ada pertobatan dalam dirinya. Saya sampai hari ini masih terus berdoa untuk pertobatan seluruh keluarga saya. Juga pertobatan saya pribadi. Karena kita sering jatuh dalam dosa. Jadi saya selalu mohon rahmat Tuhan. Tuhan berikan kepada kami semangat untuk bertobat Tuhan. Kesadaran untuk kita selalu sadar Tuhan. Kalau hidup ini sementara. Hidup ini enggak selamanya. Hari ini kita ada bersama-sama. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 5 menit lagi, 1 jam lagi, besok hari, lusa. Kita nggak ada yang tahu. Kalau Tuhan bilang ini adalah saat terakhir dalam kehidupan kamu, besok kamu bakal udah nggak ada lagi. Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita kerjakan kalau hari ini adalah hari terakhir kita hidup? Apakah kita nggak mau berbuat yang terbaik kah untuk kehidupan kita? Sama. Begitu juga dengan pertobatan. Berdoalah untuk pertobatan orang-orang yang saat ini belum bertobat. Yang kita tahu masih berjalan di jalan yang salah. Berdoalah untuk pertobatan mereka. Seperti Yesus berkata di kayu salib, Tuhan ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin seperti itu juga keadaan jiwa mereka pada saat ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan apa yang bisa kita lakukan adalah bantu mereka. Karena mereka nggak tahu. Doakan mereka supaya mereka dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat dan kembali ke hati Tuhan. Itu yang saya mau sharingkan kepada teman-teman di sini. Bila kita melihat ada orang-orang yang masih seperti itu, tugas kita sebagai pengikut Kristus untuk mendoakan mereka. Tugas kita untuk selalu mengingatkan teman-teman. Itu alasannya kenapa kita ngadain acara seperti ini. Alasannya kenapa kita buka pengajaran di YouTube channel ini. Karena kenapa? Begitu banyak orang yang masih belum tahu. Dan begitu banyak orang yang butuh untuk diingatkan. Tuhan mau mengingatkan kita hari ini kalau kesempatan itu pakailah dengan sebaik-baiknya. Karena besok mungkin nggak ada. Kalau besok kita udah nggak ada lagi, apa yang harus kita kerjakan hari ini? Itu ya. Ada yang lagi yang bertanya nih Romo. Ada orang yang pernah datang ke dukun patah tulang Romo untuk dibetulin patah tulangnya. Menurut saya pribadi, selama dia nggak pakai jampi-jampi, selama dia ngobatin memang dengan obat tradisional sih nggak masalah. Cuman kalau dia udah pakai jampi-jampi, udah pakai pengobatan yang lain, nah itu perlu dipertanyakan. Mungkin Romo ada tambahan. Baik, tadi yang dikatakan kenapa orang belum bertobat. Ibu Riana bagus tadi menyatakan mari kita berdoa, terus-menerus berdoa. Dan doa apa? Minta penyembuhan luka-luka mereka. Karena luka itu menghalangi pertobatan. Ada 4 sisi nanti ya, pekan depan saya bisa membantu juga. 4 sisi kehidupan kita yang terluka itu, yang membuat kita sulit sekali bertobat. Terikat terus dalam perbuatan yang sama. Dan tadi kata yang pernah ke dukun, menurut saya sederhana saja. Kalau kita mulai beriman,
kuasa itu akan pergi. Lihat Ibu Riana, sudah segala ini Pak tawaran dari Pak Jo juga tadi mau sudah pergi kemana-mana, akhirnya tidak menemukan jawaban, terakhir pada Tuhan. Ya, maka sederhana saja, kembalilah ke Tuhan, semua akan terselesaikan. Tapi tadi diberitakan kenapa Kamis Putih merasa sakit. Sakit itu diberikan oleh Tuhan untuk satu pesan. Ada pesan di balik sakit. Saya sakit misalnya. Tuhan berkata, kamu begini-begini, coba kamu perbaiki. Tuhan beri itu. Itulah duri dalam daging kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, pasti ada duri itu. Duri sakit, duri kekecewaan, duri dilukai, dihina, semua itu akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak mencabut itu. Tuhan tidak mencabut. Tuhan mengizinkan untuk satu pengalaman yang indah di balik itu untuk kita lewati semua. Bu Riana kurang lebih demikian. Ya, terima kasih Romo. Dan tambahan satu, kita boleh bertanya kepada Tuhan, Tuhan, dalam setiap penderitaan kita, Tuhan lagi ngajarin kita apa nih lewat penderitaan kita? Tuhan lagi ngajarin kita apa lewat apa yang kita alami? Jangan sampai kita melewatkan ajaran Tuhan dan kita cuman fokus pada penderitaan kita aja. Dan kita lupa dan kita nggak belajar sesuatu dari Tuhan. Dan tambahan yang lain adalah jangan make a decision, jangan bikin keputusan ketika kita lagi marah. Betul. Itu Nanti kita tepat. pasti salah ngambil keputusan. Itu benar. Benar sekali. Luar biasa. Betul. Luar biasa Ibu Riana. Ya. Nggak, karena Romo, kadang kita tuh suka emosi kan. Dan ketika kita emosi, kita mengambil keputusan pada saat kita emosi. Betul Ya, sekali. dan setelah itu, kesel, kenapa mobilnya jadi dijual? Ya, betul. Kenapa putus pacar? Ada. Jadi sebelum mengambil keputusan penting dalam kehidupan, kita harus ingat satu hal, bahwa serta Tuhan. Tanya kepada Dia, apakah keputusan tersebut benar dan baik buat kita? Apakah itu keputusan saya atau itu keinginan Tuhan? Dan kita mohon rahmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kita bisa memutuskan segala sesuatu dengan lebih bijaksana. Dan semoga Tuhan memberikan kepada kita rahmat kebijaksanaan itu. Sama seperti tema kita hari ini, berani bayar harga. Ada harga yang harus dibayar dalam setiap keputusan kita, dalam setiap tindakan kita. Dan kita mohon rahmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kita boleh memilih dengan bijaksana. Kita boleh bertindak dengan bijaksana, boleh berkata-kata dengan bijaksana, dan boleh membantu orang juga dengan bijaksana. Kadang-kadang tujuan kita baik, kita mau membantu orang, Romo. Tapi kadang-kadang salah membantu. Ya, kita malah bukan membantu mereka, mendidik mereka untuk lebih baik, kita malah menjerumuskan mereka menjadi tergantung kepada kita. Jadi kita mohon kebijaksanaan Tuhan supaya kita dengan bijaksana boleh mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Sebagaimana kecil pun keputusan itu, terutama keputusan besar. Baik, terima kasih Romo, terima kasih teman-teman yang Terima sudah kasih banyak ya. berpartisipasi. Ya. Dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita minggu depan. Sebelumnya saya akan mau sharing sesuatu. Baik. Nah, untuk teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Romo Ompi, sebentar ya. Buat teman-teman yang di Amerika, silahkan di-sel ke saya, Riana, di 650-580-3488. Dan untuk yang di Indonesia, silahkan langsung ditransfer. Nah, ini saya kasih account langsung ya, jadi nggak via kotak yang lain-lain. Langsung aja ke Romo Ompi Latu atas nama Olympus Las Malatu. Olympius Betul. ya, Olympius.
Ya. Ganti nama saya. Apa-apa. Transparan di Bank Mandiri cabang Ruteng dengan account number 16100004939. Persen dari apa yang teman-teman berikan, kita akan berikan untuk ministry Romo Ompi. Dan Romo banyak sekali membantu banyak orang-orang sakit, para Romo yang membutuhkan, dan apapun yang teman-teman berikan pasti amat sangat membantu ministry Romo. Dan Terima terima kasih kasih Bu atas Napaini kebaikan dan hati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Kalau yang bingung, tolong di screenshot, oke, biar nggak salah kirim, ya. Atau nanti bisa lihat di lahan YouTube PDK Maria Bunda Allah, nanti tinggal di screenshot di sana. Terima kasih untuk kebaikan hati teman-teman. Terima kasih Baik, Romo Ompi, terima kasih Bu terima Riana. kasih. ya sama-sama. Baik, sebelum kita akhiri acara kita, mari kita bersama-sama kita mohon berkat dan doa. Romo boleh doakan kita semua, Romo? Semoga kita lebih Boleh. menjadi orang yang lebih kuat dan lebih bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita, Romo. Terima kasih. Ibu Riana, Pak Endi, terima kasih. Sahabat-sahabat Tuhan, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih. Tema yang bagus dari berani bayar harga. Luar biasa, kita harus melakukan banyak pengorbanan. Ini banyak permintaan di WA saya. Berpesan tolong Ibu Riana, Pak Endi, upload itu ke YouTube. Karena kami tidak bisa ikut. Dan itu mereka lebih mendengarkan siaran ulang. Luar biasa. PDK Santa Bunda Allah sangat diberkati. Terima kasih Ibu Riana, Pak Endi, dan sahabat-sahabat Tuhan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak. Sekarang saya mohonkan berkat untuk kita semua. Mari berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang tersalib. Dari atas salib-Mu Engkau membayar hutang-hutang dosa kami. Engkau memberikan kepada kami kasih yang besar. Kami berterima kasih atas berkat melalui saluran ini. Karena Ibu Riana, Pak Endi, dan sahabat-sahabat Tuhan saling berbagi pengalaman iman dalam kasih. Karena itu saat ini, oleh kekuatan penumpangan tangan, mengalirlah cinta-Mu yang menyembuhkan. Melalui luka-luka kudus-Mu dari salib. Kami percaya berkat kasih itu turun atas saudara-saudari yang sedang sakit. Mereka yang sedang menderita. Mereka yang sedang bergumul dalam persoalan-persoalan berat. Engkau hadir menguatkan mereka. Menopang tangan-Mu yang kudus atas mereka. Maka oleh kekuatan penumpangan tangan, berkat turun atas saudara-saudariku. Dan mengalir berkat yang kudus yang menyembuhkan dan menguatkan. Dan menganugerahkan mereka kasih karunia demi kasih karunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Amin. kasih. Iya, Ibu Riana, terima Pak kasih Endi, Romo. dan sahabat-sahabat Tuhan. Terima Makasih kasih untuk Romo cinta. Ompi, terima Ya, kasih Bu Riana. sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih Romo Ompi. Sampai ketemu minggu Terima depan, kita kasih akan Bu melanjutkan Riana. acara kita. Terima kasih Bu Riana, Ya, Endi. minggu depan. Terima kasih. Betul, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati semua. God bless. Terima Sampai ketemu kasih. minggu depan. God bless.